Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Sabrina, NIM 1914200180, kelas Perbankan Syariah E semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjawab UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Dampak riba terhadap perekonomian yang pertama yaitu menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dalam hal ini, bagi seseorang yang mempunyai penghasilan lebih akan mempunyai kesempatan yang sangat tinggi dalam hal mendapatkan pendapatan, yaitu dengan cara memberikan pinjaman kepada orang lain dengan sistem bunga. Sedangkan, bagi orang yang mempunyai penghasilan yang rendah, maka orang tersebut akan kesulitan bukan hanya dalam hal membayar utang saja, tetapi harus memikirkan bagaimana caranya bunga tersebut bisa dibayar. Yang kedua, bahwasannya dengan adanya tingkat suku bunga yang tinggi ini, maka akan menurunkan minat untuk berinvestasi. Nah, investor tidak akan mau memberikan biaya yang tinggi sebab akan mengurangi produksinya. Apabila hal ini terjadi, maka akan menurunkan kesempatan kerja dan akan menimbulkan penghambatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu bahwasannya riba merupakan salah satu bentuk penjajahan, di mana dalam hal ini kreditur yang memberikan modal kepada peminjam, maka kreditur tersebut akan menuntut pembiayaan yang lebih sehingga mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yaitu menuntut kesepakatan yang tadi. Sedangkan dampak maisir terhadap perekonomian, yang pertama yaitu seperti yang kita tahu bahwa maisir ini dikenal juga dengan istilah judi atau spekulasi. Hal tersebut sering terjadi pada bursa saham, di mana ketika harga saham ini turun, maka para spekulan akan segera membelinya, dan ketika harga saham ini sedang naik, maka para spekulan akan menjualnya kembali dan diberikan kepada pasar saham. Hal inilah yang akan berdampak terhadap harga indeks saham gabungan menurun sehingga perekonomian semakin memburuk. Dan yang kedua, yaitu bahwasannya maisir ini ialah mendapatkan segala sesuatu dengan tidak bekerja, di mana dalam hal ini akan berdampak terhadap masyarakat, yaitu banyaknya masyarakat yang malas bekerja sehingga perekonomian akan semakin tidak stabil. Pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan bank syariah. Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah yang pertama yaitu mengawasi kegiatan operasionalisasi bank sehari-hari sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Yang kedua yaitu mengamati dan memberikan rekomendasi produk baru dari bank yang diawasi. Dan yang ketiga, memberikan pernyataan secara berkala, biasanya tiap tahun, bahwa bank yang telah diawasinya ini telah melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dan yang keempat yaitu memberikan saran dan nasihat kepada dewan direksi serta pimpinan lembaga keuangan syariah mengenai aspek-aspek yang terkait dengan syariah. Fatwa DSN terkait tabungan yaitu nomor 2 tahun 2000, di mana dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah meresmikan pada bulan April dalam sidang plenonya. Adapun akad tabungan yang digunakan pada produk bank syariah ini yaitu ada dua akad mudharabah dan akad wadiah. Nah, ketentuan umum tabungan berdasarkan akad mudharabah yang pertama yaitu bahwa nasabah ini berperan sebagai sohibul mal atau pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai mudorib atau pengelola dana. Yang kedua, bahwa sebagai mudorib, bank bebas melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, bahwa modal ini harus dituangkan dalam bentuk tunai, bukan piutang. Yang keempat, bahwa pembagian keuntungan ini harus berdasarkan dengan nisbah yang tertuang dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bahwa bank sebagai mudorib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah yang telah menjadi haknya. Dan yang keenam, bahwa bank ini dilarang untuk mengurangi nisbah keuntungan dari nasabah ini tanpa persetujuan yang telah disepakati. Sedangkan ketentuan tabungan dengan berdasarkan prinsip wadiah yang pertama yaitu bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapanpun atau berdasarkan dengan kesepakatan, dan yang ketiga yaitu tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali pemberian secara sukarela dari pihak bank. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil. Kendala yang pertama yaitu bahwasannya akumulasi kebutuhan dana masyarakat ini belum bisa dipenuhi oleh BMT sehingga terjadi nilai pembiayaan dan jangka waktu yang cukup cepat dari pihak nasabah. Yang kedua, bahwasannya walaupun keberadaan BMT ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Dalam hal ini, karena rentenir ini mempunyai keunggulan dari segi
pelayanan yang cepat, dan juga dari segi jumlah dana dan waktunya memadai. Yang ketiga yaitu bahwasannya beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, yaitu nasabah yang bermasalah, di mana terdapat nasabah yang bermasalah ini bukan hanya di satu tempat saja, tetapi di tempat-tempat lain pun bermasalah. Maka dari itu perlu adanya upaya dari BMT ini untuk melakukan koordinasi sehingga mempersempit gerak nasabah yang bermasalah. Yang keempat, BMT ini cenderung menganggap BMT lain itu sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam hal mengatasi masalah perekonomian bersama. Di mana dalam hal ini tentunya menunjukkan sikap yang tidak pragmatis, yang lebih pragmatis. Yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi kepada persoalan bisnis, karena menunjukkan bahwa BMT ini lebih bernuansa pragmatisme dibandingkan bernuansa idealis. Yang keenam, bahwasanya dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan dari BMT untuk membesarkan besarnya bunga di bank konvensional, sehingga memberikan pemikiran dan mengarahkan nasabah untuk lebih berpikir profit oriented daripada memahami aspek syariah itu sendiri. Yang ketujuh, bahwasannya BMT ini lebih sering cenderung menjadi baitul tamwil dibandingkan dengan baitul mal. Dalam hal ini lebih sering menghimpun dana untuk dilakukan kegiatan bisnis dibandingkan dengan mengelola zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir, pengetahuan pengelola BMT ini sangat mempengaruhi BMT dalam hal menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah-masalah perekonomian yang terjadi di sekitar masyarakat. Sedangkan pertanyaan yang keempat, sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, perbedaan yang pertama yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada asuransi syariah ini diharuskan, sedangkan dalam asuransi konvensional ini tidak. Nah, yang kedua yaitu prinsip asuransi syariah ini adalah takafuli, yaitu tolong-menolong, sedangkan prinsip asuransi konvensional ini ialah tadabuli atau jual beli. Yang ketiga, bahwasannya dana yang terkumpul dalam asuransi syariah ini diinvestasikan berdasarkan dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan dalam asuransi konvensional ini, dana yang terkumpul ini diinvestasikan dengan sistem bunga. Yang keempat, bahwasannya premi yang terkumpul dalam asuransi syariah ini tetap menjadi milik nasabah. Sedangkan dalam asuransi konvensional ini, premi yang terkumpul itu menjadi milik perusahaan seperti itu. Dan perusahaan ini mutlak untuk melakukan kegiatan apapun bebas sesuai dengan kebijakan dalam mengelola dana tersebut. Dan yang kelima, yaitu untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah ini, bagi asuransi syariah ini diambil dari rekening tabaru, sedangkan dalam asuransi konvensional ini dana klaim terhadap nasabah itu diambil dari rekening milik perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola modal, dan tentunya dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan bagi asuransi konvensional ini, dana yang terkumpulnya itu mutlak milik perusahaan, dan apabila dari nasabah ini tidak klaim, maka nasabah tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Cukup sekian jawaban dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.